GPI Gereja Kristen Setia Indonesia, GKSI Jemaat Veritas Palangkaraya. Ini dilayani, ini gereja ini dari nol ya. Puji Tuhan, dari yang tidak ada. Nah, yang hadir sudah ada 15 bahkan sampai 20 dari nol ya. Ini halamannya, nanti ini untuk gedung permanennya. Nah, ini Hansnya lagi menunggu jemaat ini, nanti sini gerejanya sampai sana ya. Nah, belakangnya juga ada ya, belakangnya ini nanti bikin pastori. Nah, lumayan juga luas ya, pastori. Nah, ke sana 15 kali 20. Nah, kita sudah tanami apa ini, buah. Oke, thank you. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, supaya firman-Mu menguatkan dan memberkati kami. Berfirmanlah Kau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. 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 Ada yang mengantuk? Amin. Amin. Ada yang mengantuk? Amin. Hari ini kita buka Alkitab kita ya. Itu sudah ada di Petunjuk Hidup Baru. Kita baca bersama-sama dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Bapak Ibu, memang ayat ini singkat dan sederhana, ya kan? Tapi untuk kita menjalaninya itu sangat susah, sangat sulit, ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ada istilah apa itu? Istilah pepatah, kalau dilempar pakai batu, balaslah pakai pisang. Sebenarnya itu sama-sama sakit itu kan. Tapi cuma itu istilah. Tergantung batunya apa kan. Kalau dilempar pakai batu kecilnya itu enggak terlalu sakit, tapi kalau dibalas dengan pisang-pisang yang besar gitu ya, satu tandan dilempar juga apa ya, tadi itu istilah, artinya batu itu menggambarkan suatu kerasnya, suatu pukulan ya, sementara pisang lembek ya. Nah, itu merupakan gambaran kalau dilempar pakai batu, balaslah pakai pisang. Nah, demikian juga firman Tuhan pada saat ini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Kenapalah itu? Tentu itu ditujukan kepada orang percaya. Karena orang di luar sana itu kalau dikasih begitu ya nggak masuk akal katanya kan begitu. Apalagi orang yang istilahnya sudah berkecimpung di dalam hal segala kejahatan kan gitu. Ya kalau dilakukan kejahatan sama kita harus balik balas kan begitu. Nah, itu memang manusia normalnya kan begitu. Manusia normalnya begitu. Kalau ada melakukan kejahatan pasti dibalas. Tapi kan kita bukan manusia dalam arti duniawi lagi. Artinya itu kan gambaran untuk orang-orang duniawi yang tidak percaya Tuhan. Itu wajar saja karena mereka tidak mengenal Tuhan. Namanya tidak mengenal Tuhan, tidak ada pemimpin di dalam hidupnya. Ya.
Tetapi kalau kita sudah mengenal Tuhan, artinya menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidup kita, artinya ada pemimpin di dalam hidup kita. Ada yang mengatur hidup kita. Salah satu aturannya apa? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Memang sangat susah ya. Apalagi ya jangankan yang berpacaran juga kan, antara adik dengan kakak juga kan, antara teman juga kan begitu. Kalau pacarnya selingkuh, bagaimana? Pacar laki-lakinya atau pacar perempuannya? Selingkuh balik gitu. Yang sudah berpacaran ya kan? Itu lau saya itu. Udah berpacaran di sini kan? Kalau pacarnya selingkuh, balik selingkuh enggak ya? Nah, itu memang sangat susah. Nah, tapi ya itulah perintah dari Tuhan. Dan memang perintah dari Tuhan itu unik. Dan kadang ya tidak bisa di luar nalar kadang begitu ya. Tapi itulah perintah dari Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu artinya berarti kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sudah hidup di dalam koridor kebenaran. Jangan lagi melakukan hal yang sama seperti dulu. Kalau kita masih melakukan hal yang sama, contohnya orang dunia, orang yang tidak percaya Tuhan, kalau ada kejahatan dibalas dengan kejahatan, kita juga melakukannya, berarti tanda tanya, apakah kita sudah menjadi orang yang percaya atau tidak? Ya, jadi dalam segala kehidupan kita, dalam segala pekerjaan kita, ini kita bisa lakukan dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Karena kita anak-anak Tuhan. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ya, semua orang. Jadi tidak memilah-milah. Karena dia teman saya, kepada dia saja saya berbuat baik. Atau karena dia sudah pernah kasih uang saya 1 miliar, kepada dia laku baik. Kayak begitu. Kepada orang yang membenci pun, kepada orang yang tidak suka kepada kita, memang sangat susah, sangat susah. Tetapi itulah yang harus kita pelajari, kita harus lakukan hari demi hari di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena nanti ketika kita sudah masuk surga, ya tidak ada lagi kebencian, ya tidak ada lagi iri hati. Kenapa lah? Dosa pertama sebenarnya diawali ketika siapa? Iblis yang dijatuhkan dari surga itu kan, masih tahu, pernah dengar itu ya? Karena apa? Karena dia cemburu, karena dia iri. Itu Lucifer gitu ya kan? Kan dari malaikatnya Tuhan dulu itu. Tapi karena dia cemburu, ada iri hati, akhirnya apa? Dijatuhkan ke bumi. Nah demikian juga itu tidak boleh berlaku di dalam setiap kehidupan kita. Ya, ada amin? Amin. Ada ngantuk? Tidak, amin ya, tidak ada ya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan ini tetap menegaskan kita, sekalipun sederhana firman Tuhan ini, yang penting jangan membalas kejahatan dengan kejahatan dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap gerak-gerik hidup kita. Kiranya melalui semua aspek hidup kita, nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang singkat ini, yang sederhana, namun mengingatkan kami akan pentingnya sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan, supaya kami tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami senantiasa mau melakukan apa yang terbaik bagi semua orang. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Coba ini aja. Bagus.